Tentu ngareng hapeula tenan tadi. Ada tanggapi halanya. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai limpahan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta pada kesempatan pagi ini Allah berikan kenikmatannya untuk kita masih bisa bertawalubul ilmi, masih bisa bertatap muka lagi dengan kami, yaitu dalam kegiatan ngaos ngaji online subuh Ramadan, kajian kompak ITB. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diberikan atau yang mendapatkan ilmu dari beberapa penceramah kita, insya Allah menjadi ilmu ladang ilmu untuk kita semua. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah, tausiah insya Allah akan disampaikan oleh Bin Saifuddin. Beliau adalah staf pengajar di FSRD. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz sudah hadir. Salam dan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan kali ini agar lebih barokah, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum itu, seperti biasa, saya akan menyampaikan rundown acara pada kesempatan pagi ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan pembukaan. Layar saya sudah masuk ya, Pak Nangan? Sudah, Pak. Jadi ini susunan acara pada pagi ini. Pertama pembukaan, insya Allah mudah-mudahan kurang lebih sekitar 3 menit. Kemudian nanti tadarus bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Nanan selama kurang lebih 5 menit. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, baik nanti bisa buka speaker, di unmute atau dalam kondisi speaker speaker mati bisa langsung. Lalu kemudian nanti lanjut kepada kita dengarkan taujih yang insya Allah akan disampaikan oleh dokter. Kemudian nanti 15 menit kurang lebih tanya jawab dan terakhir doa serta penutup. Baik. Kita lanjut pada acara berikutnya adalah tadarus bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Nanan. Mangga tafadhol. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita sampai di halaman 6 ya. Jadi targetnya kita 1 halaman. Nah, izin Pak Ebin kita tadarus dulu. Jadi ini ceritanya kita punya hancak Pak. Insyaallah target kita 30 halaman berarti ya selama 1 bulan penuh. Baik Bapak Ibu silakan bisa ikut bergabung dengan unmute speakernya masing-masing, mic-nya masing-masing, bisa melihat di atau
di Qurannya masing-masing atau hanya sekedar mendengarkan, silakan. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقدس قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم أسماءهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا أنبئهم بأسمائهم فلما فأخبرهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وما كنتم تكتمون وإذ كنتم تسجدون يا آدم فسجدوا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم ربه كلمات عليه إنه هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus bersama, mudah-mudahan setiap ayatnya menjadikan ladang kebaikan bagi kita semua dan tabungan di akhirat nanti kelak. Baik, kita lanjut saja. Kita dengarkan langsung tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz bin Saifuddin. Mangga tafadhol Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pemandu acara ya, Pak Rahmat, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di kesempatan pagi ini. Pertama,
malu saya dibilang Pak Ustadz karena saya belum menyandang label Ustadz gitu ya, Kang Rahmat. Saya hanya yang sedang mempelajari saja, mempelajari beberapa hal terkait dengan makna daripada spiritualitas, kemudian religiusitas, termasuk dalam hal ini ketika memaknai puasa. Nah, dalam kesempatan pagi ini saya ingin berbagi pemikiran terkait dengan bagaimana relevansi puasa dengan pendidikan karakter. Karena kebetulan saya diamanahi di ITB menampung mata kuliah itu, dan saya lihat kemarin juga ternyata perihal kebajikan kewargaan itu sudah sempat disinggung ya oleh Pak Ridwan. Nah, jadi saya coba memformulasi sesuatu yang agak sedikit berbeda, walaupun pada ujungnya adalah mengembangkan civic virtue. Gitu. Karena sehari-hari mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dan kita tahu bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa, dia punya satu tata nilai yang berpangkal dari religiusitas, yang kemudian ada sila 2 sampai sila kelima. Dan substansinya saya melihat dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai keadilan sosial itu awalnya adalah dari aspek religiusitas, dari nilai ketuhanan. Nah, oleh karena itu puasa pun juga hari ini menjadi salah satu wahana pendidikan karakter bagi setiap warga bangsa. Saya izin share screen, Pak Rahmat. Mengapa? Hari ini ya pagi ini saya coba berbagi bagaimana relasi antara puasa dengan pendidikan karakter gitu ya. Puasa dan pendidikan karakter saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sama-sama memahami. Suaranya sudah terdengar, Pak? Sudah jelas, Pak. Oh ya, baik. Puasa dan pendidikan karakter. Nah, mengenai puasa itu sendiri, saya kira Bapak Ibu sudah sama-sama tahu ya apa itu puasa, kemudian apa yang menjadi orientasi daripada puasa gitu ya. Namun demikian, saya hanya coba mengajak kita sekalian untuk memahami lebih dalam mengenai puasa itu sendiri. Ini Nah, yang pertama mengenai puasa yang lazim kita tahu adalah menahan diri dari lapar dan dahaga gitu kira-kira secara fisik begitu. Nah, apakah memang puasa ini hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja? Nah, ini mungkin Ibu Bapak sudah sering melihat ini, tapi saya coba mengelaborasi lebih jauh gitu ya mengenai puasa itu sendiri kaitan dengan lapar dan dahaga. Nah, ini untuk jadi mengawali saja biar tidak terlalu serius ya Bapak Ibu. Godana itu bulan Ramadan ningali mie dicengekan jeung lemon tea jam 12 berang tauhid teh oyag atuh. Ya. Tong ningali barang lah, ningali tulisan goyobod we. Da motor teh ngagibeg atuh. Aya nu gonceng es batu da dituturkeun. Ya teh jiga yoyo. Ningali oli rem we da jiga marjan atuh. Ningali pangumahan piring. Aduh, jiga lapis legit. Spon. Ningali cucuk lewat. Da jiga korma tuh. Keur puasa mah. Narasa tuh. Berat tantangannya. Ya, ningali kamu, ya kamu kayak jodoh aku. Ya, nah ini saya sengaja menampilkan Ustadz Evi ya, yang memang membincangkan bagaimana puasa itu pada hakikatnya menahan diri. Namun apakah betul puasa itu menahan diri dari goyobot gitu ya, menahan diri dari mie yang dicengekan? Ternyata tidak hanya itu, bahwa puasa tidak hanya menahan haus dan lapar. Lebih dalam daripada puasa itu sendiri adalah pertama mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, kemudian menyadarkan bahwa manusia ini memiliki kelebihan dibandingkan hewan sekalipun.
Dan puasa ini dilakukan agar manusia senantiasa bertakwa ya. Dalam hal ini melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini, apa yang menjadi orientasi puasa itu adalah membangun ketakwaan. Nah, inilah kemudian kenapa saya melihat bahwa puasa itu sangat erat dengan pendidikan karakter yang tidak semata menahan diri dari goyobod ya. Nah, apa sih sebetulnya pendidikan karakter gitu ya? Karakter sebagai satu konsep, sebagai satu istilah tentu lazim kita dengar di dalam kehidupan keseharian. Namun sebetulnya secara konseptual apa sih pendidikan karakter itu? Nah, saya mengambil apa yang sering disampaikan oleh Thomas Liccona, ya, seorang ahli pendidikan karakter, tidak melihat siapa yang menyebutkan, tapi lebih melihat daripada substansi pendidikan karakter itu sendiri. Liccona mengatakan bahwa karakter education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. Jadi pendidikan karakter, kata Thomas Liccona, adalah satu upaya untuk membantu orang-orang agar dia memiliki pemahaman, peduli tentang dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika inti gitu ya. Nah, tentu persoalan etika inti ini pun juga memiliki perbedaan ya antara nilai yang dianut oleh bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, nilai yang dianut oleh agama yang satu dengan agama yang lain, termasuk juga dalam hal ini kita sebagai Muslim tentu punya ethical values, punya nilai-nilai etika inti yang menjadi pegangan yang kemudian harus dijalankan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Karakter itu pada hakikatnya merupakan perpaduan harmonis dari berbagai kebijakan, gitu ya. Jadi bukan hanya mengetahui nilai yang baik saja, tapi di samping mengetahui ya nilai yang baik juga harus memiliki perasaan moral dan juga melakukan tindakan yang bermoral. Jadi kalau hanya sekedar knowledge, kalau hanya sekedar pengetahuan, maka belum sah gitu ya, itu disebut sebagai karakter. Bolehlah kita mengikuti proses pendidikan formal, informal maupun non formal, diawali dengan proses mengetahui sesuatu yang baik, bahkan mengetahui sesuatu yang tidak baik. Namun kemudian apakah pengetahuan itu menjadikan kita memiliki perasaan terhadap nilai-nilai positif tadi atau tidak? Bahkan ujungnya apakah knowledge kita, perasaan kita itu sejalan dengan tindakan yang muncul? Nah, maka bicara karakter sebetulnya bicara perpaduan tiga aspek moral tadi. Mulai dari pengetahuan moral, kemudian perasaan moral, sampai dengan tindakan moral. Nah, bagaimana puasa sebagai pendidikan karakter? Kita tahu bahwa puasa tadi seperti disampaikan tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tapi juga ada proses-proses yang kita alami, yang kita jalankan. Dan kita pun juga sudah sama-sama mengetahui bahwa puasa itu tidak hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga ada hal-hal yang kemudian menyempurnakan puasa itu sendiri. Misalnya tidak boleh berkata bohong, kemudian tidak membincangkan orang lain, tidak mengadu domba, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sebagai pendidikan karakter, puasa ternyata mengembangkan paling tidak 6 pilar, 6 nilai. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri bahwa ada kewajiban yang mesti dijalankan sebagai umat Muslim gitu. Ya, salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa. Kemudian adanya pelarangan ya untuk berkata tidak jujur ya. Dan itu dapat mengurangi pahala puasa, maka saat tidak langsung puasa ini mengajarkan karakter jujur. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling menghormati ya. Sesama yang berpuasa gitu ya, bahkan bagi misalnya kaum ibu yang memang ketika ada halangan tidak
tidak berpuasa, tapi berupaya untuk tidak melakukan aktivitas ya makan minum di depan orang yang berpuasa. Karena apa? Yaitu menghormati orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kepedulian sosial, bahwa kita tahu di dalam puasa sebelum Lebaran nanti ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu sebagai umat Muslim. Salah satunya adalah mengeluarkan zakat, kemudian berinfak, sedekah gitu ya. Ini pun juga mengembangkan kepedulian sosial. Bahkan saya ketika kecil seringkali disampaikan memberikan makanan bagi orang yang sedang berpuasa untuk kemudian dikonsumsi ketika waktu berbuka gitu ya, itu pahalanya sama dengan berpuasa. Nah, kemudian di dalam lingkungan kita tentu apalagi di masa pandemi gitu ya, tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama. Dalam hal ini, apakah kita bisa memastikan bahwa tetangga kita itu bisa berbuka, bisa bersahur gitu ya, seperti apa yang kita alami. Nah, dalam hal ini puasa mengembangkan kepedulian sosial. Nah, kemudian yang kelima adalah mengembangkan kesalehan pribadi ya. Kita tahu bahwa sebagai manusia paling tidak kita harus membangun hubungan harmoni dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan lingkungan. Atau dalam konsepsi agama sering disampaikan dengan hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam. Nah, dalam puasa ini juga mengembangkan kesalehan pribadi, bagaimana kita menempatkan diri sebagai makhluk Tuhan yang harus menjalankan segala perintahnya gitu ya. Jadi akan terasa bagaimana diri ini ditempa dengan puasa itu. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan kesalehan sosial gitu ya. Ya tadi tidak hanya hablum minallah, tapi kita pun juga harus hablum minannas gitu ya. Karena kita hidup tidak sendiri, kita hidup berinteraksi dengan yang lain, kita berupaya untuk membangun kohesi sosial atau kekerabatan sosial. Nah, di dalam hal ini puasa turut mengembangkan kesalehan sosial, tidak hanya kesalehan individu saja, gitu ya. Tapi bagaimana kita menempatkan diri dalam posisi kita sebagai bagian dari komunitas warga. Nah, puasa ini merupakan bagian dari proses ya internalisasi nilai-nilai pendidikan dan kemanusiaan ya. Dari 6 hal tadi, saya kemudian melihat bahwa di dalam puasa ada internalisasi nilai-nilai pendidikan, terutama pendidikan akhlak, pendidikan karakter di dalam keluarga. Bapak Ibu mungkin yang sudah memiliki turunan ya, itu tentu di dalam puasa itu mengajarkan hal-hal yang baik. Tentu ketika mengajak anak untuk berpuasa, apalagi anak-anak zaman sekarang itu sangat kritis gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kenapa mesti berpuasa gitu ya, kenapa mesti tidak makan, kenapa mesti tidak minum dan lain sebagainya. Nah, disitulah proses internalisasi nilai pendidikan itu masuk. Karena apa? Ketika bicara pendidikan karakter paling tidak bisa dilakukan dalam 2 hal. Yang pertama adalah melalui intervensi, ya. Yang kedua adalah melalui habituasi. Nah, intervensi itu ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh anak, sedangkan habituasi membiasakan dalam menjalani prosesnya. Dan satu hal yang penting di dalam proses pendidikan adalah melalui keteladanan gitu. Ketika kita mengajarkan puasa, ketika kita menjelaskan makna daripada puasa, kita pun juga meneladankan perilaku berpuasa. Dan kata Brownhill dan Patricia Smart, dia mengatakan bahwa salah satu metode pendidikan yang terbaik dari dulu hingga sekarang adalah melalui keteladanan. Dan yang berikutnya adalah proses internalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa dengan berpuasa kita bisa mengembangkan kesalehan sosial, kepedulian sosial, ya, peduli terhadap sesama. Dan kemudian puasa ini merupakan salah satu wahana ya, sebagai salah satu media, salah satu upaya ya daripada peningkatan kualitas hidup manusia gitu ya. Tentu ketika nilai-nilai karakter tadi yang 6 tadi sudah mulai terinternalisasi dalam diri, maka itu dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama dari sisi derajat manusia. Bahwa nanti kita akan ketemu pada satu penjelasan mengenai apa sih sebetulnya hakikat manusia itu.
Ya, yang selanjutnya adalah puasa ini menjadi esensi daripada pendidikan karakter gitu ya, yang berorientasi pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi serta keterampilan yang muaranya pada pembentukan manusia yang mulia dan moral. Nah, ini sangat related dengan apa yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan tentu tidak hanya pendidikan formal. Pendidikan itu muaranya adalah pembentukan pribadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini sangat religius sekali gitu ya. Inilah kemudian yang menjadi penciri corak pendidikan di Indonesia dengan yang dijalankan di negara-negara lain. Bahwa muaranya adalah penduduk manusia yang berakhlak mulia, bertakwa, bermoral, dan lain sebagainya. Nah, tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa puasa ini merupakan salah satu upaya daripada peningkatan kualitas hidup manusia. Dalam hal ini kita bisa melihat manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial. Pertama, sebagai makhluk Tuhan bahwa manusia itu merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dengan derajat paling tinggi di antara yang lain. Manusia punya kepemilikan akal, kemudian pikiran, perasaan, dan keyakinan gitu. Yang ini menjadi pembeda. Kepemilikan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan ini semata-mata diorientasikan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Gitu ya. Kita tentu dengan kepemilikan akal, pikiran bisa mencerna ya mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Lebih banyak bicara persoalan etis dibandingkan persoalan prosedur. Bahwa kalau bicara prosedur maka akan bicara benar salah, tapi ketika bicara etika maka yang kita bincangkan adalah baik buruk. Nah, itulah implikasi daripada kepemilikan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Kemudian jikapun kita menjadi manusia, maka manusia itu bisa melebihi malaikat atau bahkan lebih hina gitu. Kita tahu perbedaan antara malaikat dan setan misalnya. Ya, kita sebagai manusia bisa lebih tinggi gitu ya dari malaikat atau bahkan bisa lebih buruk dari malaikat. Indikatornya atau parameternya adalah apakah kita mampu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya atau tidak gitu ya. Nah, kemudian bahwa Tuhan pun ya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi semata-mata keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu selain dimensi transendental, kedudukan manusia pun juga sebagai bagian dari komunitas manusia yang lebih besar gitu ya. Oleh karena itu, manusia berkedudukan sebagai makhluk sosial ya. Dia memiliki kebebasan untuk memilih gitu ya. Kemudian pada hakikatnya tujuan manusia itu adalah menjadi manusia gitu ya. Karl Jasper misalnya mengatakan to be man is to become man. Bahwa ya manusia ini bertujuan untuk menjadi manusia. Tinggal kita balik tanya, sudahkah kita menjadi manusia yang manusia gitu ya. Kalaulah misalnya ibu bapak pernah mendengar ya petikan lagu dari Ihsan Skoter misalnya, dia menyitir bagaimana fenomena hari-hari ini yang menunjukkan bahwa ternyata banyak juga manusia yang belum menjadi manusia gitu ya. Yang dilihat dari apanya? Yang dilihat dari apakah dia punya kepedulian, punya empati terhadap yang lain atau tidak. Ataukah dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, kemudian oleh karena itu manusia belumlah selesai menjadi manusia dan ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia. Dengan apa? Dengan berupaya meningkatkan derajat atau kualitas dirinya. Dan kata Immanuel Kant ya, bagaimana upaya memanusiakan manusia itu bisa dilakukan? Salah satunya melalui pendidikan. Dan manusia itu merupakan animal educandum yang ingin tahu terus gitu ya. Kemudian mencoba mencari
bagaimana semesta ini rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, dan melalui itulah kemudian manusia bisa meningkatkan derajat hidupnya. Nah, ini mungkin pernah disinggung ya oleh penceramah yang lain, bahwa ada relasi antara puasa dengan nilai kebangsaan. Dan saya melihat puasa ini sebagai lesson learn ya, untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan melalui proses silaturahim ya, yang tidak semata sebagai perintah agama. Silaturahmi adalah sebuah kewajiban bagi setiap umat gitu. Namun ternyata kalau kita kaji dalam konteks kebangsaan, itu bukan hanya perintah agama, tapi juga perintah daripada atau nilai-nilai kebangsaan itu sendiri gitu ya, dilandasi semangat kebangsaan. Kita sudah kenal gotong royong, sudah kenal kohesi sosial, sudah pernah mengenal konsep persaudaraan dan lain sebagainya. Jadi puasa ini justru turut membangun rasa persatuan dan kesatuan. Kita turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita kemudian memberikan bantuan, memberikan santunan bagi pihak-pihak yang memang membutuhkan gitu ya. Itu bisa memperkokoh nilai-nilai kebangsaan. Nah, ketika kita sudah dapat menangkap ya nilai yang terkandung di dalam puasa, maka harapannya ya setiap individu ini mampu membebaskan diri dari bayang-bayang egoisme. Bahwa tidak hanya kita yang puasa, tapi individu yang lain pun berpuasa. Tidak hanya kita yang lapar, tapi orang lain pun juga lapar. Gitu ya. Nah, dan kita bisa kemudian menghayati kembali nilai-nilai fitrah suci di dalam masing-masing pribadi, bahwa ketika semuanya sama begitu, tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, ya kemudian akan timbul bahwa kita itu sama, ternyata derajat kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tadi, sebagai manusia apakah kita sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas diri atau tidak. Nah, ini saya coba kaitkan juga dengan isu atau poin yang sering menjadi bahan diskusi ya. Tentu kita sekalian sudah pernah mendengar istilah industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0 sekarang society 5.0. Nah, ternyata kalau dari tilikan filsafat ya, saya pernah ikut salah satu kuliah yang disampaikan oleh seorang pakar filsafat dari UGM. Dia menyampaikan setiap periodisasi proses perkembangan industri itu punya nilai gitu. Misalnya untuk di industri 1.0 itu nilainya adalah nilai teritorial gitu ya. Kemudian 2.0 lebih banyak bicara science dan knowledge. Kemudian 3.0 lebih banyak membicarakan bagaimana media kemudian menjadi bernilai. Dan di era sekarang, era 4.0 itu eranya big data, artificial intelligence, dan macam-macam. Dan ketika kita akan menyongsong society 5.0, kita akan kembali lagi bahwa moral lah yang kemudian menjadi nilai inti gitu. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu menempatkan humanisme atau nilai kemanusiaan sebagai dasar inti daripada menjalani kehidupan di era 5.0. Oleh karena itu paling tidak ada 5 nilai yang harus dimiliki ya. Yang pertama adalah goodness, kemudian respect, kemudian peduli, toleran, dan bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan yang berbeda. Nah, ini saya kira penting untuk kita renungkan bersama bahwa kualitas atau baik buruknya seorang individu itu ternyata bukan hanya dilihat daripada seberapa kaya dia, seberapa tinggi pendidikannya, tapi dilihat daripada seberapa bernilai dia sebagai manusia. Tentu yang bisa membangun hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya, serta dengan lingkungan. Nah, di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi di ITB misalnya, itu pun juga ternyata kalau kita kaji lebih dalam ada keterkaitan ya, ada relasi antara
pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, ya, nilai spiritualitas, dan juga filsafat Pancasila. Bahwa ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu tentu dapat terus berkembang ya, dan atau dikembangkan sepanjang apa prasyarat? Sepanjang meningkatkan mutu kemanusiaan dan peradaban. Ya. Nah, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apakah kemudian pengembangan pemikiran, pengembangan teknologi gitu ya, yang sekarang ini berjalan itu bisa meningkatkan mutu kemanusiaan atau tidak? Justru mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini yang perlu direnungkan. Dan karena pada hakikatnya pengembangan IPTEX itu tidaklah bebas nilai gitu ya. Di dalam konteks bangsa misalnya harus sejalan dan mencerminkan jiwa bangsa. Nah, jiwa bangsa kita apa ya? Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana relasi atau hubungan antara IPTEX ya dan filsafat Pancasila serta nilai spiritualitas, bahwa IPTEX itu dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan, bahwa sejatinya apa yang kita lakukan gitu ya, inovasi-inovasi, kemudian riset-riset itu dipandu oleh nilai ketuhanan yang semuanya kita harus yakin bahwa semuanya ada di dalam Al-Quran itu. Dan kita dalam proses mencapai nilai-nilai ketuhanan. Agar apa? Agar semua rahasia yang ada di muka bumi itu kemudian bisa terjawab dengan upaya-upaya dalam hal ini pengembangan IPTEX. Saya kira itu sebagai pemantik ya, barangkali bagaimana relasi puasa dengan pendidikan karakter. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz yang telah menyampaikan beberapa ilmunya, beberapa yang disampaikan cukup luar biasa ya. Beberapa catatan pun saya sudah sudah dicatat gitu ya, tentang korelasinya puasa dengan tingkat puasa dengan pendidikan karakter gitu ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin ya Pak Ustadz ya. Di situ ada tanggung jawab, jujur, kemudian saling menghormati, kepedulian terhadap sosial, terus kemudian menjadi kesalehan pribadi, menjadi kesalehan sosial juga, itu merupakan menjadikan nilai-nilai pendidikan dan kemanusiaan gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita sesi tanya jawab 1 sampai 3 penanya. Semoga tafadhol Bapak Ibu sekalian. Bisa langsung raise hand atau bisa di kolom chat untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Dedi. Dedi. Assalamualaikum Ustadz. Ini tadi tentang hablu minallah, hablu minanas, dan hablu minal alam. Yang ini tentang hablu minal alam. Nah, bagaimana itu realisasi kita hablu minal alam yang menjadikan efek pada diri kita untuk lebih takwa kepada Allah dan sekaligus implementasi dari khairun nas dan anfa'un nas itu Ustaz. Demikian. Terima kasih. Baik, jadi hatur nuhun. Mangga Pak Ustadz bisa langsung. Aduh, Kak Hiji abdi izin disebut Ustadz, sekali dia abdi sanes Ustadz. Jadi lepat. Nah, mengenai konsepsi hablum minal alam ya, dan sebetulnya kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kala kan bicara tentang agama khususnya Islam gitu ya, di Indonesia ini dia selalu bertalian dengan budaya gitu. Nah, dengan budaya, kalau kita lihat di setiap daerah itu punya tata nilai yang kemudian mengarahkan kita untuk membangun kasih dengan 3 hal tadi. Dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan manusia.
Ya, saya coba bawa dulu pada nilai-nilai dasar yang berkembang di dalam komunitas warga di masyarakat. Di Sunda misalnya ada ajaran Tritangtu. Di situ ada 3 nilai, Aji Luhum, Aji Wiwaha, Aji Komara kan. Bahwa manusia itu harus membangun hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan. Nah, pertanyaannya tadi, gimana caranya kita membangun hubungan dengan lingkungan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu bagaimana kita mengenal Tuhan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dengan mengenal ciptaannya. Kita bisa menghirup udara segar disadari ataupun tidak karena keberadaan tumbuh-tumbuhan begitu. Kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan pribadi kita, ya kebutuhan dasar makan, minum karena disediakan oleh alam. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita kemudian ingin tetap menjaga eksistensi kita sebagai manusia ketika kita malah merusak alam. Nah, kita tahu sekarang air di beberapa daerah sudah mulai langka gitu ya. Kemudian pohon-pohon ditebang untuk perumahan dan lain sebagainya. Walaupun di era society 5.0 sekarang mulai kembali lagi gitu, bahwa di satu sisi manusia berupaya untuk mempertahankan eksistensi dirinya, namun di sisi lain juga harus menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tidak lantas kemudian membolehkan kita untuk melakukan eksploitasi yang besar-besaran terhadap lingkungan. Nah, hal-hal sederhana misalnya yang bisa dilakukan gitu ya. Saya kebetulan sedang membuat sebuah gerakan di lingkungan sekitar, di lingkupnya kecil saja, lingkup RT, ketika kita memberikan penyadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Mengedukasi misalnya anak-anak di sana untuk melakukan penanaman, untuk membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Karena apa? Di dalam konteks pendidikan karakter ternyata bukan hanya olah pikir saja yang harus dikembangkan, tapi ada olah hati, ada olah rasa, dan ada olahraga gitu. Ternyata di dalam pribadi yang sehat gitu ya, pribadi yang sehat itu harus didukung oleh jiwa yang sehat juga. Nah, bagaimana ceritanya ketika kita ingin menjadi pribadi yang sehat begitu, tapi lingkungan kita tidak sehat. Nah, saya kira semakin kita mengenal ciptaan Tuhan, maka semakin kita akan mengenal siapa yang maha hebat itu, maha besar itu. Saya kira itu ya Pak. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Pak Teddy, cekap Pak Teddy? Alhamdulillah cekap Pak. Ya, Mangga, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Yudin misalnya. Ya, Mangga pandangan. Pak Yudin, Mbak De. Oh, Pak Wahyudin. Biasa sampai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanan, Pak Rahman. Ustadz, saya mau tanya ini kan bagaimana supaya karakter atau kebiasaan di masa pandemi ini jangan sampai terbawa ke misalnya kita sudah berakhir dari pandemi. Kan di masa sekarang ini kita kegiatan interaksi sosialnya sangat kurang ya. Nah, kiat-kiat seperti apa supaya nanti pada saat kita terbebas itu interaksi sosialnya itu dapat terjalin kembali dengan harmonis gitu Pak Ustadz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun Pak Wahyudin. Bagaimana mengembalikan kebiasaan yang ada sebelum pandemi dengan nanti pasca pandemi gitu ya. Betul. Sebelum saya memberikan pandangan terkait hal itu, saya ingin mengajak kita sekalian untuk coba merefleksi. Tahun 2020-an kita mulai masuk pada masa pandemi, 2021 sekarang 2022. Kemudian muncul berkembang era kehidupan baru ya, new normal, adaptasi kehidupan baru. Saya di situ kadang merenung apakah memang new normal itu adalah kebiasaan baru atau kebiasaan yang seharusnya. Contoh misalnya. Ini positifnya pandemi ya Pak ya, sebelum nanti mengenai kohesi sosial. Di masa pandemi kita kan diminta berjarak ya Bapak Ibu. Kalau ngantri misalnya, bahkan sekarang mah harus 1 meter paling tidak. Ngantri, tidak boleh berkerumun.
kira-kira itu kebiasaan baru atau kebiasaan yang seharusnya dalam hal ngantri gitu ya, itu satu. Kemudian yang yang berikutnya, kita diminta menggunakan masker sebagai sarana untuk mencegah diri sendiri kena penyakit ataupun juga menularkan penyakit. Pertanyaannya kemudian, pakai masker dalam upaya menjaga diri dan tidak menyebarkan penyakit itu adalah kebiasaan baru atau justru kebiasaan yang seharusnya? Karena tadi tidak ada egoisme, ternyata di masa pandemi kita belajar itu. Bahwa kalau kita sakit ya tolong kita pun juga harus membentengi diri agar kemudian orang lain tidak terkena gitu ya. Dan kita sudah mempelajari beberapa penyakit yang bisa menular lewat udara dan macam-macam gitu. Nah, jadi ternyata ada sisi positif kalau saya menilai gitu ya. Jaga jarak gitu ya, jaga jarak membuat orang menjadi antri itu menurut saya sih bukan kebiasaan baru, tapi kebiasaan yang seharusnya ada gitu. Seharusnya ada, tidak sesorobotan gitu ya kalau mengambil sesuatu. Kan itu nilai-nilai yang mestinya ada, tapi kemudian baru muncul pasca pandemi gitu ya. Ya, itu hikmah daripada pandemi ya, paling tidak dua hal. Walaupun kemudian terjadi polemik ketika sholat harus berjarak dan macam-macam. Tapi di luar itu ternyata ada hikmah. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, gimana caranya agar mengembalikan situasi awal gitu ya, setelah kita nyaman dengan kelon gitu ya, kalau mahasiswa nyebutnya kelon ya, kuliah online gitu. Kuliah online sekarang juga ngaos gitu ya, ngaji online subuh gitu ya. Bisakah kemudian nanti kembali ngajinya tidak online lagi gitu, tapi ketemu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu upaya-upaya paling tidak yang harus disiapkan adalah mempersiapkan wahana. Ya lagi-lagi ini true story gitu ya, apa yang sudah kami lakukan. Saya kebetulan aktif juga di lingkungan sekitar begitu. Bagaimana kemudian interaksi dan kohesi sosial ini mulai mulai terdegradasi ya. Bahkan sebelum pandemi gitu. Jadi saya itu hidup disebutnya komplek, tapi bukan komplek Pak. Nah, kalau komplek itu identik menengah ke atas gitu ya, dengan gaya karakteristik yang seperti ini. Nah, kalau di saya judulnya komplek, tapi terkesan seperti lemur gitu, seperti desa. Tapi disebut lemur nggak mau, karena labelnya komplek. Nah, di sini kohesi sosial, interaksi sosial sudah mulai menyerupai daerah-daerah di perkotaan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menyediakan sarana interaksi warga yang kami gagas dengan bahasa simpul warga gitu. Simpul warga. Tidak perlu yang mahal, tapi memang betul-betul menyediakan warga untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Caranya mah macam-macam. Bisa botram misalnya. Bisa ngangkat satu isu persoalan kewargaan untuk kemudian didiskusikan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu yang pertama, mesti ada wahana tentu yang disiapkan untuk mengembalikan tadi ya interaksi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dan saya yakin bahwa manusia, khususnya manusia Indonesia itu senang berkumpul, Pak. Sekarang aja di masa pandemi gitu ya, dilarang-larang ngumpul gitu. Karena nggak ngopi katanya rasanya nggak hidup gitu, ada yang kurang gitu. Nah itu makanya kemudian di sila keempat itu kan dilambangkan oleh kepala banteng ya, kepala banteng atau ada yang nyebut kepala kerbau gitu ya, kepala sapi. Kenapa sih sebetulnya itu yang menjadi label atau simbol? Itu mengandung mana bahwa orang Indonesia itu senang ngumpul gitu. Jadi saya sih tidak terlalu khawatir Pak, ketika kemudian pandemi sudah berakhir gitu ya, atau paling tidak sudah dianggap biasa gitu ya COVID itu, saya sih yakin ngumpul itu pasti menjadi sesuatu yang khas yang kita miliki gitu ya, yang kita miliki gitu. Nah tentu kembali pada tujuan daripada teknologi, kan sekarang munculnya Zoom, boomingnya Zoom itu ketika pandemi ya, sebelumnya mah tidak gitu. Dan kita mesti ingat bahwa kehadiran teknologi itu untuk membantu manusia, bukan untuk mendegradasi nilai kemanusiaan. Wong awalnya juga penemu telepon, misalnya dia bikin telepon itu adalah untuk mendekatkan yang jauh kan. Nah tapi sekarang yang terjadi justru menjauhkan yang dekat gitu.
Masa iya beda satu ruangan aja mesti pakai WA? Kan apa susahnya jalan sedikit, ketok, ngobrol gitu. Nah, hal-hal seperti itu tentu harus dilakukan rekayasa ya. Kalau dalam ilmu sosial itu ada social engineering namanya. Jadi bagaimana direkayasa agar individu-individu yang sudah terbiasa komunikasinya lewat jempol gitu, lewat jempol ngetik begitu ya, kemudian kembali lagi menjadi manusia sejatinya manusia gitu. Nah itu memang banyak upaya sih Pak, bergantung situasi dan kondisi. Di kampus harus seperti apa, di masyarakat harus seperti apa gitu ya. Saya misalnya, saya sebagai pendidik ketika ingin ada interaksi dengan mahasiswa, tentu tidak cukup bimbingan itu melalui online gitu ya. Karena apa? Di dalam pendidikan perlu ada sentuhan gitu. Dan pendidikan tidak hanya cukup transfer knowledge, tapi ada transfer nilai gitu. Dan kita bisa menentukan si mahasiswa itu paham atau tidak hanya dari apa yang dia ucapkan, tapi dari gestur, dari mimik juga bisa kita lihat gitu. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Saya kira itu, Pak. Ya, atur nuhun, Pak Ustad. Atur Sama-sama, nuhun. Yudin. Insyaallah. Iya, atur nuhun Pak Wahyudin. Mungkin kita sudah apa namanya mendekati apa namanya akhir acara, Pak Ustadz. Barangkali mungkin mohon izin untuk bisa di akhir acara ini ditutup dengan doa, Ustadz. Mangga doa aku Pak Ustadz. Mangga ditutup doa ku Pak Epin. Oke, baik. Hatur nuhun, terima kasih untuk semuanya. Terutama ini Pak Nanan sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi ya. Walaupun memang saya mah bukan ustadz ya, bukan ustadz, tapi paling tidak sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas diri gitu ya. Kualitas diri dengan menjalankan apa yang kemudian menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi saya selalu memegang prinsip bahwa manusia itu tidak hanya harus bisa membangun hubungan dengan Tuhan, tapi juga harus mampu membangun hubungan dengan sesama dan dengan lingkungan. Nah, konsepsi itu yang kadangkala kita mempelajari itu baik itu di pesantren, baik itu di lembaga pendidikan formal ataupun di keluarga, tapi kadangkala sulit diucapkan gitu. Ya, bagaimana tidak misalnya kita menjalankan titah Tuhan untuk untuk beribadah gitu ya. Ketika di tetangga kita masih ada yang mohon maaf tidak bisa makan misalnya. Berarti implementasi itu kan masih dipertanyakan. Nah, itu barangkali sebelum saya memandu untuk sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doanya pakai bahasa Indonesia saja ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga apa yang sama-sama kita lakukan, ikhtiar ini semua betul-betul diorientasikan untuk semata-mata meningkatkan kualitas diri. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini memiliki dampak positif terhadap pribadi kita, kemudian lingkungan sekitar kita, dalam upaya untuk memahami lebih jauh makna daripada puasa yang tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu, tapi juga ada nilai-nilai lain, terutama bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, kemudian bagaimana kita membangun relasi dengan sesama manusia, dan terakhir bagaimana kita mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk semata-mata meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Dan selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini bukan hanya memiliki manfaat untuk diri sendiri, tapi juga menjadi bekal bagi kita sekalian untuk bisa mentransformasikan nilai-nilai kebajikan ini kepada keluarga, kepada lingkungan, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Dr. Epin Saifuddin yang telah memberikan paparan tausiahnya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita renungkan dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, insyaallah. Demikian pertemuan kali ini, dan insya Allah besok hari dalam waktu yang sama dan di ruang yang sama, tausiah kultum maus ngaji online subuh insya Allah bersama Ustaz Sansan Ziaul LCM AG. Ditunggu kembali kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.